السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرة أخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع ملائكتك المقربين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا، خصوصا الأرواح مؤلف هذا الكتاب، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta para pendengar di rumah yang budiman. Di pagi hari ini mari kita bersama-sama senantiasa bertasyakur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak beri nikmat kepada kita bersama, sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita, taklim kita, mubahassah kita akan kitab hadisul ahkam yang ada di kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini benar-benar merupakan ilmu yang nafi', ilmu yang berguna, bisa mengarahkan kita bersama menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya, termasuk kita bersama. Di pagi hari ini kita akan bicara tentang hadis nomor 234. Masih berbicara tentang sifat-sifat sholat, indikasi-indikasi tentang sholat. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raki'an aw sajidan fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi rabba wa amma as-sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ay yustajaba lakum, rawahu Muslim. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini, ala, ingat, wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an, ingat, saya itu dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika waktu ruku' dan ketika waktu sujud. Ini ya. Jadi ketika ruku' dan sujud ini dilarang membaca Al-Quran. Nah, sekarang apa yang dibaca? Fa'ammar ruku fa'azzimu fihi rabbah. Kalau ruku itu agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammas sujud fastahidu fid du'a. Kalau pas sujud itu suruh berdoa. Maka sungguh-sungguhlah kamu fidu'ai, di dalam berdoa. Faqaminun ayyustajaba lakum, maka layak ya untuk diterima. Jadi ya, layak untuk doa itu diterima untuk kamu. Nah, jadi dari hadis ini kita tahu bahwa rukuk dan sujud itu tidak layak
tidak boleh seseorang baca ayat Al-Quran. Tidak boleh. Dalam suatu di buku yang lain di Subulus Salam itu hukumnya ada mengatakan haram. Jadi untuk rukuk dan sujud itu haram baca Al-Quran. Nah, di sini dialasi oleh Syekh ini Alwi Al-Maliki. Saya bacakan: an-nahyu an qiraatil Qur'an halar ruku' was sujud wa dzalika li annahuma halata dhullin wa inkisarin fil zahir. Karena posisi ruku' dan posisi sujud itu menggambarkan seseorang itu merendahkan diri. Ini merendahkan diri kan? Maka secara tampak kan itu, soalnya ini rukuk ini kan, maka dalam rukuk merendahkan diri. Maka wal matlub minal qari al talabus, padahal seseorang yang membaca Quran itu dituntut pada waktu pas posisi tidak merendahkan diri. Jadi kalau kita baca Quran berdiri itu bagus, duduk itu bagus. Nah ini karena pas halatul rif'ah, pada posisi-posisi ya yang kita itu dalam posisi-posisi tidak merendahkan diri. Ya ini karena apa? Ta'dziman lil Quran. Jadi Quran itu jangan dibaca ketika kita dalam posisi-posisi yang tidak enak. Ya. Tidur jangan baca Quran sambil tidur. Kalau baca Quran yang posisi-posisi yang kita itu seperti mengagungkan Al-Quran. Jadi ta'dziman lil Qur'anil Karim wa takriman lil qari. Ini orangnya untuk menghormati Al-Quran itu. Ini jadi kalau kita baca Al-Quran, hormatilah Al-Quran itu. Makanya posisinya usahakan posisi yang bagus. Memang ada dalam satu buku, di sana ada tata cara membaca Al-Quran itu ada. Salah satu di antaranya, banyak sekarang tata caranya, contohnya usahakan kalau kita membaca Al-Quran pada waktu posisi suci. Ini posisi suci ini sebetulnya ya karena menghormat Al-Quran. Walaupun kita itu boleh membaca Al-Quran dalam keadaan hadas. Kalau hadas kecil kan tidak apa-apa. Orang itu tidak wudu, jadi tidak punya wudu, hadas kecil, itu baca Al-Quran tidak apa-apa. Nah, yang haram itu kan menyentuh Al-Quran. Membaca tidak apa-apa. Tapi yang bagus untuk menghormati Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran, tolong kita itu dalam posisi yang suci, satu diarahkannya. Yang kedua, disuruh menggunakan pakaian yang tajammul, pakaiannya yang bagus. Ini karena apa? Ya kita itu membaca Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah. Maka di sini jadi di sini kan takriman lil qari al-qaim maqamal kalim. Ini kan seperti posisi orang yang baca Al-Quran itu posisi orang yang berbicara. Ya karena itu firman Allah, ya berbicara dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sana banyak ya. Contohnya kalau meletakkan Al-Quran itu kalau baca ini duduk menghadap kiblat, ini terus Quran itu suruh menaruh di tempat yang tinggi. Jangan Al-Quran itu ditaruh di sembarang tempat. Minimal kalau kita duduk taruh ada wisada, ada bantal itu taruh di atas bantal itu, sehingga Al-Quran itu ada di atas kaki kita. Jadi kalau pasangnya ya di atasnya kaki, kalau enggak bantal. Itu sesuatu yang mengagungkan Al-Quran. Jadi kalau posisi yang hina, menghinakan diri, itu jangan membaca Al-Quran. Ini takriman. Ini. Kemudian berikutnya di sini fa'adzimu fihi ar-rabba,
Terus masyru'iyatut tasbih fir ruku. Jadi kalau ruku itu disunatkan baca tasbih, ya. Mungkin subhana rabbiyal adimi ada. Ini kalau menurut baca tasbih ini, kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal hukumnya wajib. Tapi menurut jumhur ulama hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kita juga mengatakan sunnah. Karena apa? Dialasi karena didalili hadisi musi'is sholatahu li anna rasul lam yu'allimhu tasbih walau kana wajiban la amarau bihi. Dasarnya apa? Dasarnya hadis musi'is sholat, yaitu hadisnya Khalad bin Rafi' dahulu itu. Jadi ketika Khalad bin Rafi' itu masuk masjid, kemudian beliau itu sholat, kemudian ketika habis sholat mau salim dengan Rasulullah nggak mau, beliau malah mengatakan berdiri, kum fa anta lam tusalli, berdiri, kamu belum sholat itu. Terus beliau si Khalad bin Rafi' melakukan lagi. Setelahnya salam mau menghadap Nabi lagi, ditolak oleh Nabi lagi. Nah, terus sampai ketiga kali, terus akhirnya Khalid mengatakan macam ini, wallah ya Rasul, apa yang saya lakukan itu adalah yang paling aku mampu, yaitu. Akhirnya terus Rasulullah mengajari, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, itu bukan, idza qumtum ila sholati fa asbighil wudu fastaqbil qiblah fakabbir waqra' ma tayassara minhu minal Qur'an. Itu diajari gitu. Tidak ada di sana diajari kalau rukuk membaca tasbih. Seandainya itu wajib, maka Rasul akan mengajari tasbih, baca subhana rabbiyal azimi ketika rukuk itu. Buktinya tidak diajarkan oleh Rasul kepada Khalad bin Rafi'. Seandainya itu wajib, itu akan dibacakan. Nah, dengan beberapa hadis itu, ini ulama-ulama membuat suatu kesimpulan. Jadi kesimpulan bahwa di dalam sholat itu ada sesuatu yang harus dilakukan. Yang sesuatu itu termasuk unsur, termasuk substansi daripada sholat yang kita kenal dengan namanya rukunnya sholat. Nah, ini kumpulan dari beberapa hadis. Nah, di sana bisa dibagi menjadi 3 kategori. Ada yang kategori i'tiqadiyah, ada kategori qauliyah, ada kategori fi'liyah. Ini yang termasuk kategori i'tiqadiyah, i'tiqad. Jadi fi'lul qalb, jadi perilaku hati, ini adalah niat. Ini termasuk perilaku hati. Innamal a'malu binniyat. Ini perilaku hati. Nah, ini. Kemudian yang perilaku yang qauliyah seperti takbiratul ihram, Allahu Akbar ketika pertama, itu wajib. Baca Fatihah itu wajib. Kemudian baca tahiyat, selawat di dalamnya sampai kemudian salam yang pertama. Itu hukumnya wajib karena termasuk rukun sholat. Nah, ada yang sifatnya perilaku, contohnya berdiri, ruku, tumak-nina, sujud sambil tumak-nina. Ini perilaku itu termasuk itu termasuk perilaku, tidak termasuk qauli. Nah, itu termasuk rukun. Nah, itu dikumpulkan dari beberapa hadis yang sudah bisa kita pelajari dari buku-buku fikih yang sudah jadi. Ya, ini kan satu. Jadi ini tadi menunjukkan kenapa tasbih kok tidak wajib pada subhana rabbil azim itu, karena seandainya seandainya itu wajib, niscaya Rasul mengajarkan
itu kepada Khalid bin Rafi' ketika beliau itu mengajari sholat. Nah, kemudian yang ketiga, masruyatud doa fi sujud bi ayyi du'ain kana min talabi khairid dunya wal akhirah wal isti'adzah min syarrihima. Ini sama menurut Ahmad bin Hanbal hukumnya wajib, menurut jumhur ulama hukumnya sunnah. Jadi kalau di sujud itu disarankan baca doa Allah maghfirli atau gimana. Nah, ini untuk minta kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kalau ruku itu membaca tasbih, kalau di dalam sujud itu membaca minta doa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis itu kan ada faqaminun ayyustajaba lakum, maka layak kalau untuk diterima doa itu kepada kamu. Nah, ibu bapak dan pendengar yang di rumah, kalau seseorang ya ini butuh sholat hajat, itu biasanya doa. Sholat itu sendiri kan sudah doa. As-sholatu lughatan ad-doa. Sholat itu secara bahasa sudah doa. Tetapi di antara rukun-rukun sholat itu ada makom-makom yang mustajabah untuk doa. Kapan? Yaitu ketika sujud. Maka ketika kita sujud, kalau kita butuh sesuatu, sholat sunnah, hajat, mana sholat hajat, itu dalam sujud itu layak kita doa. Gak apa-apa pakai doa. Pakai doa apa saja ketika kita sujud. Itu bagus, layak. Cuma yang perlu kita ketahui ya bagi ini kita bahwa sujud itu termasuk ruknun yang qasirun, rukun-rukun yang pendek. Jadi dalam sholat ada ruknun tawil, ada ruknun qasir. Seperti ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Ini termasuk rukun-rukun yang qasir, rukun-rukun yang pendek. Maksudnya rukun-rukun ini, perilaku-perilaku ini, seorang musolli tidak boleh melakukan, memanjangkan ini, melamakan rukuknya, melamakan sujudnya, melebihi rukun tawil. Jadi kalau kita pas sujud sampai setengah jam, ini tidak baik. Dan malah mengatakan tidak sah. Karena melebihi daripada berdiri. Baru boleh setengah jam sujudnya kalau berdirinya 1 jam. Nah, jadi pokoknya antara sujud dengan berdiri itu tidak boleh lebih lama sujud. Harus lebih lama berdiri. Jadi kalau kita doa pada waktu sujud, ya berdoa yang doa-doa yang singkat. Nah ini aja. Oke. Hadis berikutnya ini begini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini doanya. Di subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Hadis ini hadis muttafaq alaih. Di kita mungkin bisa pakai teks-teks yang lain, yang penting ada tasbihnya. Subhana, kalau kita kan subhana rabbiyal azimi, kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini ada alhamdulillah, muji itu kan abdul doa, ada di dalam satu kitab lain nanti. Jadi ada doa alhamdu itu baik-baiknya doa. Namanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Memuji Allah itu termasuk permohonan, doa ini. Jadi ada yang mengatakan termasuk doa. Ini dalam nada tarikan itu ada, saya kemarin baca itu. Nah ini di sini doanya ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini
Hadis muttafaqun alaih. Ya, ini kalau kita rukuk dan sujud sama-sama, yang penting itu tadi. Ini ada ini karena melakukan ini wa talabul maghfirah ma tasbih imtisalan liqauli liqauli ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Kita disuruh mensucikan dengan memuji Allah, fasabbih, maka mensucikanlah kamu kepada Allah dengan memuji kepada Allah, wastaghfirhu, dan minta ampun kepada Allah. Jadi mensucikan itu memuji kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Ini doa apa namanya ini yang dibaca. Tapi terserah yang tadi. Tapi hukumnya, ingat, hukum membaca itu adalah sunnah. Ini oke. Sekarang kata wa sallallahu alaihi wasallam ini kan maksumun maghfurun lahu. Innama qala dzalika qiyaman bihaqqil ubudiyah wa ta'ziman li sya'rir rububiyah wa ta'liman lil ummah al muhammadiyah. Lah kalau ditanya loh, Rasul itu kenapa kok minta ampun? Ini kan dia kok ini gak disuruh minta ampun, jadi membaca tasbih dan minta ampun. Padahal Nabi itu kan maksum. Nabi itu makhluk Allah yang tidak punya dosa. Hanya dua kan, Nabi, kelompok Nabi lah, dan kelompok malaikat. Selain itu punya dosa, walaupun itu waliyun min auliyaillah, punya dosa. Yang tidak punya dosa itu hanya malaikat. Ini la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu kan itu. Yang kedua adalah Nabi. Nah, ini wa inna ma qala dzalik. Nabi terus mengatakan macam itu kenapa? Ini qiyaman bihaqqil ubudiyah. Dia melakukan hak-hak hamba. Kita itu kan Abdullah, hamba Allah. Jadi manusia itu punya dua posisi di muka bumi ini. Satu Abdullah, yang satu Khalifatullah. Ini ya. Jadi kalau Abdullah itu ya kita harus taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang dominan pengabdian. Pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian. Jadi kalau pengabdian, akal itu dinomorkan 2. Akal dinomorkan 2. Karena itu kita ubudiyah. Jadi ketika suruh sujud, suruh ruku, kenapa kok begitu? Ya sudah, kita mengikuti karena itu aja ajaran. Hakul ubudiyah, ta'abbud. Tapi kalau ada yang hakul khalifatullah, mengurus dunia, khalifah, ini yang dominan akal. Gimana kita mengurus dunia, persoalan-persoalan muamalah, itu akal harus digunakan. Tapi juga jangan sampai bertentangan dengan syariat. Wa ta'dziman li haqqir rububiyah, dan mengakukan hak-hak ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'liman lil ummah Muhammadiyah, dan untuk mengajari umat-umat Muhammad. Ini fungsinya. Jadi Nabi kok melakukan itu? Ya, Nabi melakukan itu ya tadi qiyaman bihaqqil ubudiyah, ta'liman li haqqi li sya'nir rububiyah, wa ta'liman li ummah al Muhammadiyah. Oke. Nah, sekarang fikul hadisnya, ini disyariatkanlah untuk zikir tadi pada waktu ruku dan pada waktu sujud. Jadi ruku dan sujud, zikir dan doa. Karena istilahnya isinya salat kan itu at-takbir, al-qiraah, ada takbirnya, ada qiraahnya, ada ad-doanya. Ini di dalam doa, di dalam Al-Qur'an, di dalam apa namanya? Salat kan isinya itu ada apa namanya? Ada qiraahnya, ada takbirnya, mengagungkan Allah, ada juga doanya ini.
Nah, ini musara'atu rasul ila imtisali amrillahi bihi fil jam'i bainal maghfirah wa tasbih. Ini Nabi kan antara mengumpulkan ya antara doa juga tasbih. Jadi ada tasbihnya tadi subhana rabbiyal azimi, terus ada tahmid tadi wa bihamdi, ya, kalau bisa ditambah doa lah Allahumma firli, itu boleh saja subhana. Di sini kan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, ada subhanaka. Kalau kita kan subhana rabbiyal azimi, masih ada wa bihamdihi, ada wa bihamdi, tasbih dan tahmidnya ada. Oke. Berikutnya an Abi Hurairah, ini bila kalau ini tadi berikut tadi itu apa yang dibaca. Sekarang an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbir khina yakum thumma yukabbir khina yarka thumma yaqulu sami Allahu liman hamida khina yarfa'u sulbahu minar ruku' thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamd thumma yukabbiru khina yahwi sajidan thumma yukabbiru khina yarfa'u ra'sah thumma yukabbiru khina yasjud thumma yukabbiru khina yarfa' thumma yaf'alu dhalika fis salati kulliha wa yukabbiru khina yaqumu minas naini ba'dal julus muttafaqun alaih. Ini artinya begini, Rasulullah itu ketika berdiri mau sholat ini takbir, ketika sudah dalam posisi berdiri yang kita kenal dengan takbiratul ihram. Kemudian yukabbir khina yarka, kemudian Nabi juga takbir lagi ketika mau ruku yang kita kenal dengan takbir intiqal, mau ruku. Summa yaqulu sami Allahu liman hamida, Nabi mengucap sami Allahu liman hamida khina yarfa sulbahu, ketika Nabi itu mengangkat ini berdiri tegak dari ruku. Bicara sami Allahu liman hamida. Ini summa yaqulu wa huwa qaimun, ketika dalam posisi berdiri wa huwa qaimun rabbana walakal hamd, baru mengucapkan rabbana walakal hamd. Jadi mengucapnya rabbana walakal hamd itu ketika Nabi sudah dalam posisi berdiri. Mau posisi berpindahnya itu tidak pakai takbir, tapi pakai sami Allahu liman hamidah. Ini dah. Summa yukabbir khina yahwi sajidan, takbir lagi ketika Nabi mau sujud. Summa yakbir khina yarfa'u ra'sahu, terus mengangkat kepala ketika dari sujud, ini juga takbir. Summa yukabbir khina yasjud, takbir lagi ketika mau sujud. Summa takbir lagi ketika mau mengangkat mau bangkit dari sujud. Nah, ini semua takbir tadi selain yang pertama itu dinamakan takbir intiqal. Yang pertama dikatakan takbiratul ihram. Nah, ketika takbiratul ihram itu pernah kita bicarakan, itulah tempatnya kita niat. Jadi ketika Allahu Akbar, antaranya hamzahnya lafal Allah dan ra'nya akbar, kita niat apa yang kita lakukan, sholat apa, sholat duhur, sholat ngasar, sholat maghrib dan selanjutnya. Nah, kemudian ini ketika mau ruku, Nabi itu takbir, itu namanya takbir intiqal. Nah, ini perlu kita tahu bahwa takbir intiqal itu takbirnya ketika masih di rukun yang pertama, selesainya itu di muntakal ilaih. Jadi posisi ruku. Jadi kalau Allahu Akbar, bar itu di dalam posisi ruku. Nah, jadi ini caranya. Jangan Allahu Akbar baru begini. Nanti kalau jadi jadi imam susah kalau gitu. Jadi Allahu Akbar. Nah, ketika akbar itu kita dalam posisi ruku.
Wah, ini lah, kalau orang pas jamaah maka makmum itu bergeraknya ketika roknya lafal akbar yang diucapkan oleh imam. Ini jadi itu. Terus sami Allahu liman hamidah, imam bicara. Lah setelahnya pada posisi yang berdiri ini baru mengucap ini apa namanya, Rabbana walakal hamd. Nah kalau kita kan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Jadi membaca macam ini disunnahkan istihbabul jam'i baina tasmi' wa tahmid lil imam wal munfarid. Bagi seorang imam dan munfarid ini apa namanya, sama-sama. Jadi sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, itu dua-dua dibaca ini. Nah, kemudian apa namanya, takbir lagi ketika mau sujud itu juga baca takbir ini. Jadi terus ketika bangkit dari sujud juga baca takbir, sujud lagi juga takbir, atau ketika mau berdiri lagi juga takbir. Nah, ini sahabat itu betul-betul memperhatikan perilaku Nabi, ini betul-betul diperhatikan oleh sahabat. Ini jadi memperhatikan. Kenapa? Ketika Nabi bersabda sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu di sini seperti kamu tahu saya itu salat. Lah ketika Nabi bersabda macam ini, maka sahabat itu betul-betul memperhatikan bagaimana tata cara Nabi itu salat. Ini. Dan di sana kalau kita melihat takbir-takbir itu, takbir-takbir intikal itu ada takbirnya, tapi ada yang Nabi mengangkat tangan, ada yang Nabi yang tidak mengangkat tangan. Jadi ketika takbir itu ada yang Nabi mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan. Yang mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, angkat tangan. Ketika mau ruku itu angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah, walaupun tidak takbir Nabi angkat tangan. Tapi ketika sujud Nabi tidak angkat tangan. Ya Allahu Akbar terus sujud enggak. Jadi langsung Allahu Akbar. Jadi angkat tangan dengan takbir itu sesuatu yang beda. Angkat tangan syai', takbir itu syai'un akhar. Jadi tidak otomatis takbir harus angkat tangan. Jadi angkat tangan itu sesuatu, takbir itu sesuatu yang lain. Jadi kalau angkat tangan itu hukumnya sunnah, kalau takbir itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Takbiratul ihram itu hukumnya wajib, tetapi takbir intikal itu hukumnya sunnah. Seandainya tidak baca takbir, ya tidak apa-apa, tapi mosok baca Allah berdapat pahala kok tidak kita baca. Tapi secara hukum itu tidak wajib. Jadi boleh orang sholatnya orang tetap sah, manakala dia intikal itu pindah antara ruku sujud itu tidak baca takbir, tidak apa-apa. Wong tidak doa saja ya sholatnya tetap sah. Karena itu termasuk tidak termasuk rukun, termasuk zikir dan doa yang ada dalam sholat. Yang wajib itu hanya baca Fatihah, itu aja, dan baca tahiyat termasuk di dalamnya selawat, kemudian salam. Ini. Dan Nabi juga takbir lagi ketika bangkit dari sujud. Ini bangkit minisna ini dari rakaat yang kedua. Ini bangkitnya itu juga pakai angkat tangan. Jadi iya kan habis tahiyat awal kan angkat tangan. Jadi itu jadi Anda takbir dan ini. Nah ini jadi ini di sini mau dijelaskan ini jumlahnya takbir itu sampai dihitung. Ya tadilah nggak usah dihitung. Jadi pokoknya itu jadi intikal perpindahan dari satu rukun ke rukun lain itu Nabi selalu menggunakan takbir, kecuali perpindahan antarnya rukuk ke
iktidal. Itu pakai kata-kata sami Allahu liman hamidah. Nah, ini oleh karena itu mari kita ini kalau sholat ya karena perusahaan ibadah, kalau bisa ya kita usahakanlah sholat kita itu sama serupa dengan sholatnya Nabi. Jadi yang kita lakukan insya Allah sudah, karena ini sudah, kalau hadis saya kira mutawatir perilaku itu dari seorang ke orang lain sampai kepada kita. Nah, kalau sholat kita itu sudah benar, itu kan bagus, karena sholat kita itu nanti awwalu ma yuhasabu bil abd yaumal qiyamah as-shalah. Nanti yang dihisab dulu di hari kiamat adalah as-shalah. Kalau sholatnya diterima, semua amal insya Allah diterima. Mudah-mudahanlah sholat kita nanti semuanya kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين اللهم ارزقنا وأولادنا وتلاميذنا وذرياتنا علوما نافعة وأعمالا متقبلة رزقا حلالا طيبا باركا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.